Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini di hari Sabtu ya, yang nuansa-nuansa weekend liburan gitu. Alhamdulillah siswa-siswi kelas 12 nih yang hadir di sini masih semangat dalam mengikuti agenda kita di hari Sabtu gitu ya. Agenda rutin kita untuk kelas 12 yaitu acara intinya PTN berkelanjutan. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 7 Bekasi, Bapak Asep Jamalur Arifin, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Wakasek beserta staf dan juga Bapak Ibu Guru yang hadir di ruang Zoom ini. Begitu juga dengan siswa-siswi kelas 12 yang Ibu banggakan. Sholawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Ya, agenda kita di pagi hari ini yang pertama itu doa pagi dan akan dilanjutkan dengan PTN berkelanjutan yang akan disampaikan nanti oleh alumni kita Kakak Sofia Hartin gitu. Nah, Kak Sofia Hartin ini kuliahnya di 2 universitas sekaligus ya Kak ya. Gitu. Nanti kita dengarkan sharingnya dari Kak Sofia seperti apa. Oke, sebelum memulai acara pagi ini, mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya, Ibu pimpin untuk doa pagi hari ini. Mari kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga acara di hari Sabtu ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat buat kalian semua nanti. Ya, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Buat teman-teman kelas 12 tolong ini lagi teman-temannya di share lagi ke teman-temannya, diajak lagi teman-temannya buat join gitu di acara hari Sabtu ini kalau memang tidak berhalangan gitu ya. Kecuali memang ada halangan, entah sakit, entah ada urusan apa, tapi kalau memang bisa bergabung di sini, bergabung gitu karena ini infonya kan bermanfaat buat kalian gitu. Kalau kalian nggak peduli terhadap diri kalian sendiri, bagaimana orang lain gitu. Jadi ayo diajak lagi ya nih teman-temannya yang belum bergabung. Nah, untuk acara selanjutnya, Ibu langsung aja ya ke Kak Sofia Hartin nih. Kita dengarkan sharing dari Kak Sofia mengenai perkuliahannya. Sebelumnya Ibu mau share dulu nih profilnya Kak Sofia Hartin. Sebentar ya. Nah, nih. Sudah tampak? Ya nih, Kak Sofia Hartin. Kak Sofia Hartin nama panjangnya Sofia Hartin Hairani. Lahirnya di Bekasi 21 Maret tahun 2003. Alamatnya di Royal Wood Park, Bekasi. Nah, ini pendidikannya SD-nya di SDN Jatimurni 3. Nah, lulusnya tahun 2016. Terus SMP-nya SMP 230 Jakarta. Lulus di tahun 2018. Dan SMA-nya di SMA 7 nih baru lulus kemarin Kak Sofia itu 2021 tuh. Nah, Kak Sofia ini kuliahnya di 2 tempat nih, di Poltekkes Jakarta 3 sama di Universitas Singapura Bangsa Karawang ya, Unisika ya Kak ya. Nah, lalu nih pengalamannya lumayan banyak nih Kak Sofia. Pengalamannya itu ada di Pramuka dan Paskibra tahun 2016 sampai 2017. Terus anggota Pramuka Paskibra juga di SMP-nya, anggota Paskibra di SMP 230 Jakarta. Terus Pokja Bank Sampah.
Wah, Ketua Pokja Bank Sampah nih di SMP 230 Jakarta. Juara 2 lomba sekolah sehat, keren nih. Terus juga aktif di OSIS, anggota OSIS, ketua Sekbid 6, kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Terus Provok Magazine 2019 sampai 2020. Terus apa nih, kita bersama? Kita bersama itu organisasi apa, Kak? Kita bersama. Organisasi nasional, Bu, se-Indonesia itu ada. Oh ya, keren nih anggota Kita Bersama Indonesia. Terus Gojek, Duta Sekolah Program PAP. PAP apa, Kak? Pasti ada promo nemenin belajar kamu. Oh, terus Radio Kampus Polkes Jati. Nah, ini nih aktivitasnya yang sekarang ini ya, Kak ya. Konten kreatif, announcer, scriptwriter tuh. Jadi selain kuliah di 2 tempat, aktif juga ternyata di organisasinya gitu. Terus nih hobi nih ya, Kak ya. Make up. Oh, Canva editing gitu ya. Terus journaling dan sosial media. Tuh, ini kontaknya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan secara pribadi ke Kak Sofia, ini bisa di nomor WA ini ya, Kak ya? WA, Iya, betul, ada emailnya, ada alamatnya, nih ada Instagramnya. Nah nih, kemampuannya nih, skillnya, desain, public speaking, komunikasi, leadership, creativity. Ya tuh, jadi Kak Sofia ini, kalau dilihat dari ininya ya, profilnya ya udah keren banget nih, baru lulusan tahun kemarin tapi emang udah aktif banget gitu, selain aktif di sekolah, aktif juga di organisasi, terus sekarang kuliah di 2 tempat. Nah, coba kita dengar penjelasan Kak Sofia ya, seperti apa sih dia bisa kuliah di 2 tempat, terus kenapa nggak pilih salah satu gitu, malah dua-duanya diambil gitu, kita dengarkan ya. Ya, silakan Kak Sofia. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu Priyanti, untuk waktu dan tempatnya. Bolehkah saya share screen dulu atau gimana, Ibu? Oh, boleh. Ibu stop dulu ya. Di kamar Zena. Mohon izin share screen ya, Ibu dan teman-teman. Untuk teman-teman yang bisa on cam, boleh on cam ya, teman-teman? Mohon izin, udah terlihat belum ya? Sudah, Kak. Ya, sudah terlihat. Ya, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bergabung di sharing session with Sofia Hartin. Ya, hari ini aku mau jelasin sedikit gimana sih cara aku bisa kuliah di Poltekkes Jakarta 3 juga dengan jurusan promosi kesehatan dan di Universitas Singapura Bangsa Karawang jurusan hubungan internasional. Terus aku juga mau sharing gimana sih cara aku ngelewatin masa SMA aku di kelas 12 buat dapetin 2 jurusan tersebut. Seperti itu. Ya, kalian bisa panggil aku Sofia ya. Tadi profil aku juga sudah disampaikan sama Ibu Priyanti. Untuk teman-teman yang mau tanya lebih lanjut bisa lewat kontak yang tadi sudah disebarkan. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, boleh bisa di chat di kolom komentar. Untuk hari ini, apa sih sebenarnya yang bakal kamu dapetin dari presentasi dari aku? Ya, pastinya insya Allah dapat motivasi dari pengalaman aku ya teman-teman. Semoga bisa menginspirasi kalian buat ke depannya gimana gitu. Selanjutnya ada FAQ itu frequently question. Apa aja sih pertanyaan apa aja sih yang biasanya yang aku dapetin dari anak-anak yang usianya di bawah aku, which is itu kayak kalian sekarang, kelas 12. Yang pertama tuh nanya tentang masuk jurusan apa sih, Kak, gitu. Aku di Poltekkes Jakarta 3 itu masuk jurusan promosi kesehatan. Waktu SMA, aku emang ada di jurusan IPA ya, teman-teman. Jadi aku di Poltekkes ini aku nggak linjur. Cuma emang aku ngambil jurusannya yang mengarah ke arah communication sama public speaking. Karena
basic aku di komunikasi dan di public speaking. Terus kenapa sih kok mau masuk ke jurusan tersebut? Awalnya aku emang sempat dapat kesempatan untuk SNMPTN, dapat kuota SNMPTN yang 40%, tapi kan saat itu belum rezekinya ya teman-teman, belum rezekinya untuk dapat di pilihan aku pas SNM. Terus aku ganti alih plan dulu. Kira-kira plan apa sih yang harus aku siapin pas kelas 12, itu banyak banget plannya, karena kan kelas 12 itu gambaran untuk masa depan kita ya, melangkah lebih lanjut lagi. Jadi aku persiapin banyak, salah satunya masuk Poltekkes ini. Saat itu masuk Poltekkes tuh sebenarnya agak setengah hati, belum benar-benar mau masuk Poltekkes, karena awalnya niatnya bukan ke arah Poltekkes gitu, bukan ke arah kesehatan, mau ke arahnya ke arah sosial politik kan, visi pengennya. Cuma karena saat itu ketolak di SNMPTN, jadi coba cara lain. Untuk teman-teman nih, kalau misalnya kita ada kesempatan, entah itu di jalur rapot, entah itu di jalur tes, dicoba aja dulu teman-teman, biar kita punya cadangan untuk cadangan untuk masa depan kita, untuk cadangan untuk kuliah kita nantinya. Terus selanjutnya ada pertanyaan juga, ikut bimbel nggak sih Kak? Gitu. Aku sendiri ikut bimbel di Nurul Fikri. Buat teman-teman yang mungkin pernah ketemu sama aku di Nurul Fikri atau pernah sharing-sharing sama aku tentang kelas 12, pasti pernah dengar cerita aku tentang Nurul Fikri. Awalnya itu karena aku awalnya di jurusan IPA, aku ngambil di semester awal, di semester 1 itu aku ngambil jurusan IPA dulu, les di jurusan IPA, bimbel di jurusan IPA. Setelah itu di semester kedua aku baru pindah ke IPS. Itu baru pindahnya itu di 3 bulan sebelum SBMPTN. Aku langsung switch ke IPS. Sebenarnya yang penting kalau untuk yang jurusan satu lagi, yang penting yakin aja kalau misalnya emang mau linjur. Jangan setengah hati dan diniatin kalau emang mau niat untuk linjur kayak gitu. Terus selanjutnya ada yang nanya juga tentang mengapa sih kakak tuh milih jurusan tersebut, apa yang buat kakak interest sama jurusan tersebut. Yang buat aku interest sama jurusan itu adalah awalnya promosi kesehatan itu kan pecahan dari kesehatan masyarakat, dan kebetulan aku punya passion di bagian public speaking dan komunikasi. Interest aku tuh mengarah ke arah yang ngomong-ngomong gitu, pengennya tuh sharing-sharing kayak gini. Aku tuh suka banget kayak gini. Jadi aku memilih jurusan tersebut karena sesuai sama passion aku, nggak melenceng dari passion. Selanjutnya melalui jalur apa sih gitu kan? Aku itu melalui jalur rapot dengan nilai rata-rata 85,63 itu rata-rata keseluruhan rapot di semua mata pelajaran. Terus di jalur rapot itu kalau sebutannya di Poltekkes itu jalur PMDP, penerimaan murid baru melalui jalur rapot PMDP. Terus apa aja sih yang harus disiapin? Mohon izin ya teman-teman, aku baca lagi untuk apa aja yang harus disiapin ya. Yang pertama itu yang harus disiapin ya pastinya niat sama doa ya teman-teman. Kalau teman-teman setengah hati buat itu ya agak males-malesan buat nyiapinnya. Yang kedua, jalur PMDP. Aku mau jelasin sedikit tentang jalur PMDP-nya. Jalur PMDP itu kan melalui rapot dan harus punya pokok utama yang harus disiapin itu nilai rapotnya. Nilai 5 semester dalam rapot. Dan minimal nilai untuk masuk ke jurusan aku sendiri itu minimalnya 84,89 itu minimalnya, paling minimnya. Terus kalau mengenai apa yang harus disiapkan ya pastinya berkas. Soal berkas yang dibutuhin itu cukup banyak, ada legalisir rapot 5 semester, terus SKCK,
terus ada juga surat kesediaan tidak mengundurkan diri, ada juga surat pernyataan dari Kepsek bahwa mengikuti jalur PMDP atau jalur rapot, dan lain sebagainya bisa dicek di www.sipenmaru.poltekkesjakarta3.ac.id. Nanti aku tulis di kolom komentar ya teman-teman, buat teman-teman biar bisa ngecek ketentuan dan cara daftarnya. Selain itu ya pastinya yang ketiga ada biaya. Karena di sini juga di Poltekkes ini cukup mengeluarkan lumayan biaya karena tes kesehatannya, di bagian tes kesehatannya. Awalnya kalau misalnya kalian untuk tes pendaftaran administrasi itu kan paling cuma berkas-berkas aja ya, kayak yang berkas tadi aku sebutin, SKCK, terus rapot, dan lain sebagainya. Tapi kalau di tahap selanjutnya itu bakal ada tes kesehatan. Di tes kesehatan itu juga dibagi menjadi dua, seleksi utama sama seleksi cadangan. Kalau yang paling nyeseknya sih kalau kalian jadi cadangan ya, karena itu kan kalau cadangan itu tuh misalnya yang utama dia nggak ngambil Poltekkes, baru yang cadangan naik. Jadi kalau misalnya nantinya yang cadangan nggak keterima, ya harus ikhlas ngelepas uang biaya tes kesehatan. Karena jujur tes kesehatan di Poltekkes, di hampir semua Poltekkes Indonesia itu agak ribet dari atas kepala sampai kaki. Itu dicekin dari toraks, di rongsen gitu kan, toraks, terus gigi, terus berat badan juga, terus tinggi, ada juga kulit, pokoknya kesehatannya tuh dicek semuanya gitu. Sampai ke mata minus dan lain sebagainya juga dicek. Terus setelah lulus tes kesehatan, kalian tinggal tunggu konfirmasi dari Poltekkesnya, kalian bakal lanjut jadi keterima utama atau masih cadangan lagi. Jadi kalau misalnya di tahap 3 ini tuh make sure kesehatan. Jadi kalau yang misalnya udah utama, dia nggak usah tes kesehatan lagi. Kalau misalnya dia jadi masih cadangan, harus tes kesehatan lagi di Poltekkesnya, kayak gitu. Setelah itu tinggal nunggu konfirmasi dari Poltekkesnya melalui email kita. Kalau kita keterima lolos seleksi total, itu melalui email. Kalau misalnya nggak dapat email, berarti kalian nggak terima kayak gitu. Nah, terus setelah itu penentuan UKT. Kalau di jurusan aku sendiri, itu sih UKT-nya seragam semua. Jadi nggak dari survei tempat tinggal, nggak dari gaji orang tua yang kayak gitu. Jadi semuanya UKT-nya sama. Terus setelah UKT tinggal tunggu PKKMB. PKKMB itu pengenalan lingkungan kampus kayak gitu. Sama kayak kalau di SMA tuh sama kayak MPLS kayak gitu teman-teman. Setelah itu minimal nilai rata-rata. Kemarin di promosi kesehatan di jurusan aku, teman aku tuh yang paling yang paling di bawah, namanya paling di bawah, yang paling minimal itu rata-rata nilai rapotnya keseluruhannya 84,89. Untuk teman-teman yang sekarang masih semester 5, mungkin ada perbaikan nilai dari guru-gurunya, itu bisa diminta lagi tugas-tugas biar nilainya bisa mencukupi atau paling enggak dalam batas aman di tengah-tengah gitu teman-teman. Terus bagaimana mekanismenya? Tadi kan aku udah jelasin ya mekanismenya itu awalnya kita seleksi administrasi, setelah seleksi administrasi baru kita dapat konfirmasi kita keterima atau enggaknya dalam konteks tes kesehatan cadangan atau utama. Terus abis itu baru tes kesehatan kedua bagi yang cadangan, yang utama langsung lolos. Setelah itu nunggu penentuan UKT, baru nunggu ke PPKMB atau pengenalan lingkungan kampus kayak gitu. Terus selanjutnya aku bakal sharing di universitas aku yang satu lagi, kampus aku yang satu lagi, yaitu Universitas Singapura Bangsa Karawang. Aku masuk jurusan apa? Aku masuk jurusan hubungan internasional. Kenapa sih milih hubungan internasional? Awalnya aku itu kan anaknya kurang suka nonton, kurang suka
kurang suka yang sesuatu video yang durasinya panjang, itu aku kurang suka. Aku sukanya tuh video-video pendek, kayak misalnya berita-berita juga aku suka tonton karena durasinya kan pendek. Sesuatu yang durasinya pendek tuh aku suka nonton, kayak video YouTube juga aku masih suka karena masih apa ya, masih nggak ngebosenin buat aku. Saat itu aku lagi iseng buat buka United Nations atau PBB. PBB itu kan Persatuan Bangsa-Bangsa ya, which is di situ banyak banget video-video yang ngerekam atau recording tentang delegasi-delegasi. Saat itu aku lagi lihat, kalau kalian tahu, salah satu diplomat Indonesia lulusan Universitas Indonesia namanya Nara Masista Rahmatia. Waktu kelas 11 aku ngelihat video itu kayak masih, wah keren, cuma kayak cukup keren aja gitu, cukup kayak ngeliat, wah keren ya jadi diplomat yang kayak gitu. Belum ada keinginan yang terobsesi parah sama yang hal-hal kayak gitu, belum ada. Pada akhirnya pas peralihan kelas 11 mau ke kelas 12, itu kan udah mulai COVID tuh. Makin banyak lagi waktu aku di rumah dan waktu aku buat nikmatin YouTube dong. Di YouTube aku lihat video lagi, delegasi lagi. Aku ngeliat kayak, wah keren ternyata ya delegasi gitu. Pengen deh jadi diplomat, karena aku juga anaknya kan suka traveling dan suka mempelajari hal-hal luar gitu kan. Luar negeri maksudnya, internasional gitu. Terus suka dengar-dengar isu internasional. Dan saat itu juga ada konflik Muslim Uighur di Cina. Dan di situ kayak rasa pengen menyampaikan pendapat melalui, aku tuh pengen banget gitu, apa ya, interest banget gitu untuk menyampaikan pendapat dan berbagi cerita ke teman-teman. Kan kebetulan teman-teman aku kan rata-rata emang anaknya yang suka forum, suka diskusi yang kayak gitu ya. Nah, kita saat itu ngebahas tentang Muslim Uighur. Dari situ kayak udah mulai makin interest nih sama hubungan internasional. Sampai pada akhirnya saat kelas 11 itu juga sempat Ibu Suminah mempelajari tentang hubungan internasional. Di situ aku merasa diri aku mendominasi tentang hubungan internasional. Sampai akhirnya aku memantapkan diri di kelas 12, aku pengen banget nih hubungan internasional. Dan kayaknya Bu Farida juga udah sering dengerin keluh kesah aku tentang hubungan internasional, kayak saking pengennya tuh suka cerita, Ibu bisa nggak ya Bu saya hubungan internasional. Awalnya Bu Farida juga, yang bener loh gitu kan, sempat digituin sama Bu Farida. Ini kita harus serius nih gitu kan, buat masa depan lo nih gitu kan. Bu Farida bilang, lu harus konsisten nih, mau bisa nggak gitu. Awalnya mikir-mikir dulu, bisa nggak ya, bener juga kata Bu Farida, karena aku kan emang nggak menerima 3 tahun materi IPS, karena aku di IPA kan, kira-kira bisa nggak sih kekejar gitu kan. Awalnya masih ragu, bisa nggak ya kekejar tentang soshum, sosial humaniora, bisa nggak sih gitu. Sampai akhirnya bimbang agak apa ya, agak ngabisin kebanyakan mikir, sia-sia gitu. Akhirnya baru split di semester terakhir, baru split ke IPS-nya. Terus di situ agak pontang-panting sih jujur, kayak yang tiap hari jadi baca buku SKS, terus tiap hari jadi ngabisin waktu buat belajar dan kayak gitu, karena emang memutuskan kayak ya udah dicoba aja dulu kayak gitu. Sampai akhirnya beli beberapa buku-buku SBMPTN yang ke arah soshum biar bisa bisa menyamaratakan anak-anak yang ngejar SBM juga kayak gitu. Terus ikut les juga kan, lesnya pindah ke IPS DNF. Terus udah kayak gitu ikutin tryout kayak kayak Cerebrum, terus ada juga Pahamify, aku ngikutin kayak gitu. Terus kayak makin sering udah ada progresnya nih, walaupun nggak yang signifikan yang tinggi-tinggi gitu, tapi berprogres lah. Sampai akhirnya sempat naik turun juga kan, sempat down juga kayak ngelihat nilai ekonomi. Ekonomi kan kendala paling utama aku ya di IPA, karena aku nggak menerima ekonomi dan aku nggak tahu basic ekonomi itu apa kayak gitu. Itu sih yang bikin jomplang gitu. Sampai akhirnya bisa setara nih, bisa progresnya emang nggak naik tapi setara, akhirnya bisa setarain. Sampai akhirnya pas SBM itu
agak percaya nggak percaya, karena jujur insecure banget awalnya buat masuk ke ruang UTBK ngeliat orang banyak, dan kita kan nggak tahu ya isi dari kepala mereka gimana, terus mereka otaknya berpikirnya cemerlang atau enggak, terus kayak cara berpikir mereka gimana, pasti sempat insecure di situ kan, ngeliatin kanan kiri dulu nih, aduh kira-kira bisa nggak nih ya ngeliat SBM gitu kan. Terus cuma di dalam hati cuma kayak ya udah coba aja dulu, siapa tahu rezeki gitu kan. Pokoknya di situ di SBM itu semaksimal mungkin. By the way, waktu SBMPTN aku milih kan 2 ya, disuruh untuk milih 2 jurusan dan 2 universitas. Di situ aku milih universitas, pilihan pertamanya Universitas Brawijaya. Pilihannya hubungan internasional juga jurusannya. Yang kedua baru Singapura Bangsa Karawang, jurusannya juga hubungan internasional. Kebetulan skor UTBK aku saat itu tuh rata-ratanya hampir 600, pokoknya 590 sekian gitu. 590 sekian, dan itu di zaman aku dibilang tinggi enggak, dibilang rendah juga enggak, jadi in between gitu. Terus melalui tadi kan aku udah jelasin ya perjalanan aku didapetin Universitas Singapura Bangsa Karawang ini. Terus apa aja sih yang harus disiapin? Ya tadi yang aku siapin pasti biaya untuk bimbel, karena aku juga linjur jadi harus split bimbel dulu kan, biar bisa ngejar kesetaraan aku sama angkatan aku yang udah ada di jurusan IPS. Minimal skornya, kemarin aku dapat info dari teman aku yang masuk Universitas Singapura Bangsa Karawang, minimal skornya masuk ke jurusan hubungan internasional itu 580-an, which is itu kayak nggak jauh-jauh banget dari aku, jadi 590 sama 580-an, jadi nggak begitu jauh, dan itu lumayan ketat berarti teman-teman. Terus bagaimana mekanismenya? Tadi aku udah jelasin mekanismenya ya. Aku karena di sini aku SBMPTN, aku mekanisme yang bakal aku jelasin paling cuma ini sih cara daftarnya. Nanti kan biasanya dikasih tahu ya Bu, Ibu yang ngajar BK pasti ngasih tahu tentang kapan aja sih harus daftar SBMPTN gitu kan. Terus nanti pilih gelombang 1 atau gelombang 2, terus milih tanggal, terus di mana bakal SBM di mana, misalnya kayak di UI Depok atau UPN VJ Limo yang kayak gitu. Terus habis itu milih jurusan, 2 jurusan, pilih 2 jurusannya sesuai sama yang kalian pilih. Misalnya kalian milih Saintek, berarti kalian milih jurusan di bidang Saintek gitu. Terus kalau misalnya kalian pilih Sosum ya di bidang Sosum gitu. Kesempatan milihnya 2 jurusan. Terus tips linjur. Yang pertama, tips aku sih nggak terlalu banyak ya, lebih kayak nyaranin teman-teman buat kalau misalnya emang mau linjur harus dari sekarang juga gitu. Jangan nunggu kayak aku mikirin terlalu dalam dulu baru mau linjur. Harus mantepin diri sih, harus niatin diri juga buat linjur. Terus kalau misalnya kalian dari IPA dan ke IPS, lebih banyakin nonton video, karena jujur kalau misalnya kalian cuma baca buku di IPS juga nge-compare-nya susah di bagian ekonominya, karena kita harus ngelihat cara pemraktekannya gitu loh, cara mengimplementasikannya gitu. Misalnya rumusan ekonomi ini gimana cara ngitungnya yang kayak gitu. Terus rekomendasi buku SBMPTN untuk linjur. Aku ada beberapa rekomendasi buku SBMPTN untuk teman-teman. Siapa tahu berguna ya. Yang pertama ada Wangsit 2021 TPS. Terus ada juga The King SBMPTN Soshum 2021. Selanjutnya ada SKS Menguasai IPS edisi 6 revisi. Sama ada juga buku Pintar Sukses UTBK SBM PTN Soshum 2020. Sama terakhir aku pakai Drilling UTBK TPS. Ini buku-bukunya yang aku gunain. Buat review bukunya, aku mau kasih sharing sedikit tentang review bukunya. Yang pertama The King dulu ya.
untuk yang The King tuh emang kayaknya mungkin kalian juga yang ngegunain Twitter atau yang ikut les atau yang ikut grup-grup UTBK, persiapan UTBK itu pasti banyak banget ya yang ngesaranin buku ini The King SBMPTN. Karena kelebihannya tuh juga banyak di buku ini. Buku ini tuh isinya lengkap, udah mencakup semuanya, udah ada materi, udah ada soal gitu. Tapi dia lebih dominan ke arah materi. Karena kalau soalnya tuh lebih kayak ke kompetensi dasar yang biasa aja gitu. Kalau dia tuh lebih juara di materi. Terus buku ini juga tatanannya rapih, terus marginnya bagus. Habis itu terdapat CD juga di sini bisa ngebantu kita buat improving materi-materinya, kayak misalnya materi sejarah. Sejarah kan biasanya ada animasinya ya, biar kita bisa biar kita bisa imajinasi. Nah, di CD itu ada di dalamnya, jadi kita bisa cepat tangkap gitu, lebih cepat mahamin. Terus kekurangannya dari sini, karena materi dia lengkap, bukunya kan bakal tebel banget ya, dan kalau dibawa tuh agak uncomfort gitu, agak nggak nyaman karena tebel banget, literally emang bener-bener tebel banget, kayak 1000 lebih halaman yang kayak gitu, dan bikin punggung sakit sih kalau misalnya bawa ini terlalu lama gitu. Selanjutnya ada buku Wangsit ya. Di sini Wangsitnya tuh yang dari by Jerawan Ayam. Kan soalnya Wangsit itu kan udah banyak banget ya. Nah, kalau yang orinya itu, yang Wangsit orinya PT Jerawan Ayam gitu. Buat kalian yang nyari bisa cari di e-commerce sih, e-commerce banyak, atau enggak di website bukunya sendiri juga ada. Buku Wangsit ini menurut aku bener-bener ngebantu TPS banget. Tapi kekurangannya karena dia bukunya latihan, jadi materinya sedikit, bener-bener sedikit. Kalian harus cari materi-materi TPS UTBK tuh di Twitter atau di Instagram kayak gitu. Jadi kalian harus cari materinya sendiri dulu biar kalian bisa improve sama soal-soal yang ada di Wangsit. Tapi soal-soal yang ada di Wangsit itu banyak banget yang keluar di SBMPTN dan worth it banget buat dibeli. Ya tadi itu isinya dominan sama latihan soal, terus bukunya juga nggak terlalu berat, terus oke banget sih dibawa karena dia masih terbilang tipis untuk buku SBMPTN. Selanjutnya ada buku SKS, Sistem Kebut Semalam, Menguasai IPS. Aku beli ini karena waktu itu rekomendasi dari temen, itu jadi ringkasan dari semua materi, semua bab, semua wacana yang ada di IPS selama 3 tahun. Jadi semua tentang IPS di SMA tuh masuk ke situ semua dan diringkas jadi sedikit-sedikit gitu. Jadi kalian bisa cepat cerna, dan karena ini pocket book, jadi kecil gitu kan, pocket book bisa dibawa kemana-mana dan kayak enak aja buat dibawa. Jadi kalau misalnya kalian lagi di jalan, lagi di angkot, lagi di kendaraan umum, bisa banget baca buku ini, kayak inti-intinya gitu. Terus aku juga pakai buku Panduan Terbaru Sukses UTBK Lolos SBMPTN 2020. Ini buku yang paling murah banget sih, padahal halamannya 1000-an lebih, tapi buku ini cuma 25.000. Kekurangannya cuma di tatanan teksnya. Tatanan teksnya itu bikin pusing karena masih rancu gitu kanan kirinya. Cuma isinya udah lengkap, latihan soalnya juga banyak, dan dan itu udah mencakup semuanya gitu. Jadi bagus sih buat kalian yang nyari buku soshum murah tapi udah lengkap, ini bagus. Terus ada juga Drilling UTBK, itu tuh isinya TPS yang kayak pengetahuan umum, terus pengetahuan kuantitatif dan sebagainya, itu ada di sana. Ada di situ tuh ada materinya, sama ada juga soalnya. Tapi lebih banyak soal karena ini konsepnya 11-12 sama tryout, cuma ini kayak tryout mandiri gitu. Jadi Drilling UTBK ini kayak tryout mandiri. Terus tersedia juga CD-nya. Jadi kalian kalau misalnya mau ngedownload software buku ini bisa dari CD-nya gitu.
selanjutnya ada how to get double degree, terus time managementnya kayak gimana. How to get double degree, ya itu tadi aku udah ceritain. Awalnya emang aku sebenarnya di Poltekkes aku kayak buat cadangan aku aja, karena aku anaknya suka banget nyoba kan, paling enggak aku punya cadangan lah satu gitu. Aku coba di Poltekkes, terus ternyata dapat jurusan yang lumayan aku interest karena aku sukanya komunikasi, jadi aku ambil promosi kesehatan. Setelah itu aku ikut SBM juga, awalnya buat coba-coba nih kayak tes ombak lah nih, kira-kira bakal dapat nggak ya di sini gitu. Ternyata dapat, dua-duanya dapat. Di situ sempat stres dulu nih, aduh bingung gimana ya cara aku milih di keduanya, karena dua-duanya juga aku suka tapi di lain bidang. Pada saat itu tuh yang aku pikirin cuma kayak kalau misalnya aku nge-compare dua-duanya, aku nge-compare nge-compare promosi kesehatan, aku nge-compare hubungan internasional, dua jurusan ini bisa nganterin aku ke arah diplomasi juga, yaitu bagian dari WHO, World Health Organization, atau organisasi internasional kesehatan. Karena kan kalau organisasi kesehatan itu kan, yang internasional itu kan ada hubungannya juga sama hubungan internasional ya. Jadi aku juga belajarin tentang politiknya di dunia kesehatan, politik diplomasinya gimana, terus aku juga pelajarin tentang hukum internasionalnya gimana, hukum kesehatan internasionalnya gimana. Nah, pas aku lihat spek matkulnya bisa mencakup nih, di situ aku sempat bingung juga, kayak konsultasi ke orang tua kayak, ayah bunda gimana ya kira-kira kalau milih salah satu. Terus ayah bunda nyaranin kayak, kenapa nggak milih dua-duanya aja? Kan bisa juga kalau misalnya dua-duanya itu prospek kerjanya ke arah yang hubungan internasional tapi kesehatan, yaitu WHO gitu, bagian dari WHO. Terus dari situ aku mulai kayak tergiur dan kayak, oh ya udah coba jalanin aja. Emang sempat beberapa kali kayak ada yang yakin lo milih dua-duanya, emang lo nggak bakal capek. Terus kayak sempat juga ada yang ngejatuhin kayak, lo mana bisa, yang kayak gitu kan pasti bakal ada ya orang-orang yang ngejatuhin kayak gitu. Cuma aku cuma yakin sama diri aku aja kayak, ya udah karena emang ini udah rezekinya, disuruh milih nggak bisa, coba dua-duanya kayak gitu. Aku sempat ngutip satu quote sih. Kan tujuan utama aku itu emang Universitas Brawijaya, terus ternyata nggak dapet kan. Aku ngutip satu quotes yang benar-benar nge-trigger aku buat ngejalanin dua-duanya. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, di situ aku mulai kayak berpikir kayak, oh, karena Tuhan ngasih jalannya di dua-dua ini, yaudah aku jalanin dua-duanya gitu. Selagi aku masih bisa. Kalaupun nanti something bad happen, bakal ada sesuatu buruk terjadi, aku harus milih salah satunya, aku bakal aku bakal take my own risk gitu, kayak aku bakal ngambil resiko itu juga. Kayak nggak apa-apa kalau milih salah satunya juga. Tapi sejauh ini aku masih nyaman sama kedua jurusan aku, dan alhamdulillahnya sejauh ini ya paling keteter waktunya aja sih buat kalau malam ngerjain yang Unsika, buat yang pagi ngerjain Poltekkes, yang kayak gitu-gitu aja sih. Terus time manajemennya kayak gimana? Kalau time manajemennya aku biasanya buat ini buku how to do list. Terus kayak aku bakal ngerjain sesuatu tuh pakai skala prioritas. Misalnya tugas di Universitas Singapura Bangsa Karawang ini lebih dulu biar deadline-nya daripada yang di Promkes. Nah, jadi aku ngerjainnya yang Singapura Bangsa duluan, baru yang Promkes, kayak gitu. Terus aku juga ngelis jadwal aku, karena aku juga radio, jadi aku juga nyatet kapan aku siaran, kapan aku kelas tambahan, terus kapan aku praktikum, yang kayak gitu aku list. Aku jadiin konsep buat jadwal aku ke depannya, yang kayak gitu. Kayak gitu aja sih time manajemennya. Ya, jadi itu pengalaman aku, sharing session aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin, dan para ibu dan bapak guru yang udah dengerin presentasi dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian, buat teman-teman juga yang mau masuk PTN. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih ya Kak Sofia atas sharing-sharingnya buat adik kelasnya nih di kelas 12 gitu. Nah, jadi intinya dari Kak Sofia itu kalau kita mau masuk jurusan, kita lihat dulu nih kita sukanya di bidang apa gitu ya. Terus harus diniatin dari sekarang, dimantepin gitu. Jadi jangan ngambang-ngambang. Kalau kita udah tahu tujuan kita, pasti persiapannya itu akan lebih kita fokusin gitu kan. Nah, Betul, terus Bu. dari sekarang tuh ada kelas 12 mulai persiapan. Jadi jangan mau perang di UTBK, misalnya mau ikut UTBK, kamu belum ngapa-ngapain, nggak ada tuh kayak gitu. Jadi udah mulai dari sekarang dipersiapkan. Tadi tuh Kak Sofia udah bilang tuh ada bisa ikut bimbel atau bisa belajar bersama atau bisa tadi udah disebutkan buku ikut tryout kan banyak ya untuk umumnya, nggak harus kita ikut bimbel sekarang itu. Terus dulu juga aku ikutnya umum, Bu. Iya, yang umum gitu. Jadi buat melatih kamu biar nggak kaget soal UTBK itu nanti kayak gimana sih gitu. Jadi mulai tadi udah dikasih tahu tuh infonya buku-buku apa aja sih yang bisa membantu gitu ya Kak Sofia ya. Iya betul. Ya, gitu. Jadi persiapkan gitu. Nggak ada tuh waktu kamu santai-santai nanti aja UTBK-nya masih lama lah, nanti lama-lama akan semakin mendekat gitu ya. Terutama nih udah mau, kalau nilai semester 5 udah kamu pegang, itu kayak Kak Sofia bilang, itu udah mulai jalur rapot terbuka gitu kan. Nah, maka nih sebelum nilai semester 5 terbit nih, kamu udah harus mulai mantau nilai kamu gitu. Nah, ini untuk kelas 12, Ibu beri kesempatan ya bagi yang mau bertanya ke Kak Sofia gitu. Ada yang mau bertanya? Jangan malu-malu nih, udah dikasih kesempatan buat bertanya, nanti kalau pas sudah selesai aja, oh tadi mau nanya ini ya, tadi mau nanya ini gitu. Nah, ayo kelas 12. Nggak apa-apa kalau misalnya ada yang mau ditanyain, ditanya aja. Karena sebetulnya mungkin kalau sekarang-sekarang ini kalian masih pada bingung ya buat mau nanya apa, tapi nanti daripada nyesel, mendingan ditanyain aja, soalnya dulu aku kayak gitu. Agak nyesel sih waktu nggak nanya-nanya pas comeback. Sekarang itu sebenarnya bakal ngasih gambaran banget ke kitanya kalau nanya ke yang alumni gitu. Jadi kalau buat kalian yang mau nanya nggak apa-apa di kolom komentar atau bisa di DM ke Bu Priyanti biar dibacakan oleh Ibu Pri. Oh iya nih Kak Sofia, ada yang nanya nih. Kak Sofi, sebelumnya apa kabar Kak? Wah ini Nanda nih, IPA 3. Nih, mau kenalan sama Kak Sofi nih, nanyain apa kabar Kak Sofi, mau nanya, kan kakak kuliah di 2 tempat. Nah, pernah nggak sih ada jadwal yang benar-benar bentrok dari keduanya? Terus gimana cara kakak mencari solusinya atas masalah tersebut? Ya, makasih ya Nanda. Iya. Mohon izin Ibu Priyanti, saya menjawab pertanyaan dari Nanda ya, Bu. Kabar baik, alhamdulillah Nanda, kabarnya baik di sini. Bisa presentasi sama kalian, terus bisa ngejelasin ke kalian. Alhamdulillah baik kabarnya. Untuk tadi ditanya bentrok atau enggak, ya pasti ada bentrok-bentroknya. Kayak misalnya ternyata ada matkul. Kan biasanya kalau kuliah itu kan kalian harus adaptasi waktunya juga ya. Karena di kuliah itu kita nggak selalu matokin jadwal. Nggak selalu misalnya matkul sistem hukum Indonesia jam 9 sampai jam 10, misalnya kayak gitu. Nggak selalu di hari itu juga. Nggak selalu di jam itu juga. Jadi bisa pindah-pindah gitu sesuai sesuai sama dosennya. Jadi kalau mahasiswa tuh kayak lebih ngikutin dosen gitu loh. Jadi sesuka dosennya aja. Kalau misalnya ada bentrok nih, tiba-tiba ada bentrok keduanya, jadi ada bentrok nih. Wah, itu udah pusing banget sih. Harus 2 device. Jadi yang kanan Unsika, yang kiri Poltekkes kayak gitu. Dua-duanya harus harus nge-compare dua-duanya nih. Dengerin kuping kanan dengerin yang ini, kuping kiri dengerin yang ini, yang kayak gitu. Tapi sebenarnya it was fun, nggak terlalu kalau misalnya jalanin ikhlas nggak terlalu ribet sih. Kalau kalian yang niat, kalian juga bisa nanya PPT-nya kan nanti, atau enggak kalian record kalau misalnya kalian nggak ngikutin banget. Walaupun kan kita lagi di zaman
apa-apa tuh virtual live gitu ya, apa-apa di record. Kalau misalnya kalian ketinggalan di sini, ya udah record sini, kalian dengerin yang satu lagi. Gitu sih biasanya paling cara ngatasinnya. Atau enggak misalnya minta catatan, terus aku langsung nyatet semuanya gitu. Biasanya kayak gitu Nanda. Apa menjawab pertanyaan dari Nanda? Oke Kak, berarti bakal sampai hebat, tapi oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Iya. Ya, terima kasih ya untuk Kak Sofia jawabannya dan juga Nanda sudah bertanya. Terus nih ada pertanyaan lagi nih Kak dari 12 IPS 4 Ike. Nah, Ike nanya gini, Kak, untuk benar-benar fokus UTBK itu H- berapa bulan? Terus gimana caranya supaya belajar UTBK-nya tuh enjoy? Karena materi UTBK kan banyak banget. Tuh, nah tuh gimana tuh Kak? Ya, tadi dari Ike ya? Ya, dari Ike Ya. 12 Izin ya, IPS. Bu. Ya, izin ya menjawab pertanyaan dari Ike. Untuk fokus sendiri, seharusnya kalian dari start kelas 12, itu emang udah harus fokusnya ke UTBK, ke SBMPTN. Kalau yang mau ngambil ke PTN ya, harusnya langsung ke arah sana lah gitu. Soalnya, kalau misalnya kalian baru-baru gitu, kayak agak ngerasa nyesel gitu loh, ngabisin waktunya buat nongkrong-nongkrong atau nggak belajar yang kayak gitu-gitu sih. Harusnya fokusnya emang dari awal, kalau misalnya emang udah pengen banget ke arah PTN. Karena sebenarnya gini, kan ada dua jalur nasional gitu kan, yaitu SBMPTN sama SNMPTN. Kalau kalian berharap sama SNMPTN, menurut aku sih nggak usah. Maksudnya itu tuh cuma cuma tes how lucky you are aja. Gimana beruntungnya kamu aja gitu kalau SNM. Tapi kalau SBM itu emang harus fokus dari awal karena emang satu-satunya yang sebuah kepastian jalur untuk dapetin PTN ya SBMPTN. Kalau yang lain-lain tuh kayak kayak tambahan gitu buat cadangan gitu menurut aku. Soalnya kalau SNMPTN juga kita kan terlalu gaib ya, sistemnya terlalu gaib. Kita juga nggak tahu spek apa yang bakal dicek sama panitia TMPT-nya yang kayak gitu. Jadi emang harus difokusin dari awal SBMPTN kayak gitu. Terus tadi pertanyaan apa ya, Bu? Saya jadi lupa nih. Bagaimana H- berapa gitu? Udah tadi terjawab ya. Ya, terjawab. UTBK. Terus bagaimana supaya belajarnya itu enjoy? Efektif Soalnya ya? materinya banyak. Ya. Ya jujur emang materi SBMPTN kan banyak banget ya, bener-bener banyak banget yang kayak PU yang kita kadang-kadang juga belum kita dapetin dari sekolah, tahu-tahu udah ada di TPS gitu kan. Karena kalau itu kan kalau di TPS itu sebenarnya tes in general gitu yang universal, tapi beda level berpikirnya doang sih sebenarnya kayak gitu. Buat efektif belajarnya, kalian harus pinter-pinter cari gaya belajar kalian. Kira-kira kalian tuh belajarnya sukanya yang belajar malam atau yang belajar pagi, harus dengerin musik atau apa yang lebih yang lebih enjoy di kalian aja sih sebenarnya. Yang pertama harus tahu cara gaya belajar. Yang kedua menentukan waktu efektif buat belajarnya. Yang ketiga karena di sini kita pandemi, kita harus pinter-pinter juga cari materi melalui online. Soalnya biasanya kan kalau misalnya offline kan dapetnya tuker-tukeran materi dari teman yang kayak gitu kan. Kalau sekarang karena online, karena COVID, jadi kan susah untuk interaksi kayak gitu-gitu. Terus biar enjoy belajar, banyakin diskusi sama teman-teman aja, kayak misalnya di Zoom bareng-bareng. Kan enjoy itu jadinya buat ngerjain tugasnya. Dulu sih aku kayak gitu, Zoom bareng-bareng, terus mecahin soal bareng-bareng, kayak soal kuantitatif yang kayak gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih itu aja paling. Ya, terima kasih ya Kak Sofi. Ika gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Ya, silakan. Maksudnya Kak Sofi sendiri tuh pas UTBK-nya berapa bulan belajarnya? Untuk Kak Sofi sendiri. Oh, untuk aku sendiri. Itu 3 bulan terakhir. Jadi aku split
dari IPA tiba-tiba langsung ke IPS, langsung bener-bener langsung switch gitu, switch ke IPS-nya 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir belajar semuanya, ngejar tuh, langsung ngejar buat SBMPTN gitu. Apa menjawab pertanyaan dari Ika? Jawab. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Ika udah tahu mau kemana? Ika mau ngambil apa nih jurusan kira-kira? Ada deh rahasia. Iya, ya. Semoga tadi tips-tips ya dari Kak Sofi ini bermanfaat ya. Jadi temukan dulu itu gaya belajarnya kayak apa, terus waktu belajarnya, terus apalagi tuh rajin cari-cari materi. Itu mulai dipersiapkan dari sekarang gitu. Kak Sofi 3 bulan 3 bulan ya menjelang UTBK ya. Ini Ika masih panjang nih Kak, jadi bisa lebih matang lagi persiapannya. Gitu. Ya. Nah, gimana teman-teman yang lain? Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh nanya lagi nggak? Ya, boleh. Silakan. Waktu itu pas Kak Sofi UTBK itu, skor kakak berapa? Itu tadi, skor total aku hampir 590-an, tapi aku lupa komanya berapa. Gitu, Nanda. Oke, Kak. Makasih, Kak. Kalau Nanda mau ngambil jurusan apa? Udah ada gambaran belum? Udah sih, kalau saya pengennya ke teknik sipil atau nggak elektro. Tuh. Mau ngambil universitas mana, Nanda? Kalau ngarep tingginya sih ke ITS. Iya. Sumatera ya? Bukan, Surabaya. Oh, Surabaya. Kalau Sumatera 10 ITS. November. Iya. Banget ya, Nanda. Semoga bisa mencapai keinginannya. Semangat belajarnya. Amin. Terima kasih, Kak. Semangat ya semuanya juga. Terus jangan lupa buat banyakin bikin plan. Karena bikin plan itu sih jujur ngaruh banget dan perlu banget. Karena kalau misalnya plan pertama kita nggak dapat, plan kedua insya Allah bisa gitu. Plan ketiga insya Allah bisa. Plan keempat insya Allah bisa, yang kayak gitu. Dibikin plan minimal 3 plan. Biar kalian punya pegangan gitu. Terus lebih, kalau misalnya ternyata 3 plannya nggak tercapai juga, cari plan yang misalnya ngambilnya tuh pengennya yang terlalu tinggi, agak diturunin gitu. Diturunin sesuai sama kapasitas belajar kalian, sesuai sama kemampuan kalian, kayak gitu. Ya, terima kasih Sofi. Ada lagi Nanda? Sudah Bu, gantian Bu yang lain. Jangan bebas. Oh ya, Sofi, kalau Poltekkes itu memang untuk IPA semua ya jurusannya? Kalau di program kalau di jurusan aku ada IPS, Bu. Karena kan ini jurusannya promosi kesehatan. Terus kita juga mempelajari, karena promosi kesehatan itu pecahan dari kesehatan masyarakat, itu kan banyak ngobrolin tentang komunikasi ya, Bu. Itu kita pelajarin juga, Bu. Komunikasi itu di dalam filsafat kesehatan. Terus ada juga kayak pengantar promkes, matkulnya tuh pengantar promkes tuh pelajarin tentang gimana sih cara kita advokasi, yang kayak gitu-gitu. Itu masuknya juga ke IPS kan, Bu. Terus ada juga kayak solsafat, sosial dan filsafat, itu juga ada. Sama komunikasi kesehatan, satu lagi matkulnya, komunikasi kesehatan. Dan itu semua tuh campuran antara IPA sama IPS. Gitu, Bu. Berarti kalau jurusan promosi kesehatan bisa juga ya untuk anak IPS tuh. Anak IPS yang mau masuk Poltekkes bisa tuh masuk jurusan promosi kesehatan. Tapi karena promosi kesehatan ini masih minim jurusan, baru ada di Poltekkes Jakarta 3 sama Poltekkes Malang, satu lagi Poltekkes Medan kalau nggak salah. Iya, ada 3 baru 3 di jurusan. Terus tadi kalau melalui jalur nilai rapot itu semua mapel yang dihitung atau mapel tertentu aja, Sof? Waktu itu semua mapel, Bu. Kalau Poltekkes, iya semua mapel. Iya. Cuma waktu dulu kalau nggak salah ada perhitungannya sendiri deh.
Saya lupa perhitungannya. Waktu itu dijelasin juga sama Ibu Farida. Oh gitu. Mohon izin Ibu Farida. Ya berarti nanti tinggal konsul aja yang mau Iya, jalur konsultasi. rapotnya ya. Iya, Yang penting nilainya itu dimaksimalkan. Kalau kemarin aja rata-ratanya 80, minimalnya 84,89 ya kata kamu ya? Iya. Ya berarti Pak usahakan nanti nilai rapotnya itu rata-ratanya lebih dari itu gitu kalau yang mau ikut jalur rapot. Iya, betul, Bu. Ya ada lagi yang mau ditanyakan? 12 MIPA nih, 12 IPS lagi, MIPA 1, 2. Oh, ada lagi nih, Kak. Dari 12 IPS 1. Ya, 12 IPS 1 Ludia ya. Izin bertanya, Kak, dari Kak Sofi sendiri, apakah ada tips untuk bagi waktu antara belajar UTBK dengan mengejar materi atau tugas-tugas di sekolah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Sofi cantik. Iya, Ibu. Iya, mohon izin, Bu. Saya jawab pertanyaan dari Lydia ya, Bu. Iya, Ludia. Tadi kan ditanya tips buat bagi waktu. Karena saat itu aku kita kan masih angkatan corona ya, teman-teman. Zaman-zaman itu masih zaman angkatan corona, jadinya waktu aku lebih fleksibel. Jadi kalau misalnya pagi udah kelas, terus ada tugas, aku langsung ngerjain tuh bareng teman-teman. Tapi ngerjainnya bareng teman-teman, makanya cepet. Yang ini nyari ini, yang ini nyari ini, yang kayak gitu, pembagian tugas gitu. Jadi makin cepet ngerjainnya. Setelah itu baru malamnya adain Zoom. Biasanya aku Zoom sama anak-anak yang pada mau ambis UTBK gitu kan, yang anak 7 yang ambis UTBK. Jadi di angkatan aku tuh kayak anak-anak OSIS pada ambis UTBK ikut, terus ada anak kelas IPA 1 ikut, IPA 2, IPA 3, sampai IPS bareng-bareng kita Zoom, terus kayak mecahin soal-soal gitu. Biasanya kayak gitu sih, tapi itu biasanya jam malam kalau Zoom kayak gitu. Kalau buat tugas, aku pakai pagi. Misalnya tugasnya dikasih, langsung dikerjain kayak gitu. Tapi kan mungkin sebagian juga dari kita ada yang deadliners gitu ya, yang mepet-mepet deadline kayak gitu kan. Tapi menurut aku jangan kayak gitu, karena itu nggak efektif banget buat buat time management. Karena kalau misalnya kalian mundur-mundur kayak gitu, malah di diri kita tuh makin males buat pelajarin yang UTBK, jadi malah lupa UTBK-nya gitu loh. Gitu sih menurut aku. Apa menjawab pertanyaan dari Ludia? Gimana Ludia? Terjawab, Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama Ludia. Iya benar tuh kata Sofi. Jadi lebih enaknya kita punya grup gitu ya, yang sevisi sama kita ya. Iya benar Bu. Iya benar. Jadi punya grup, terus di grup itu ya misalnya kayak tadi saling mengingatkan gitu ya. Jadi yang kalau teman kita rajin, biasanya kita ketularan jadi ikutan rajin. Iya betul. Kalau teman kita nih gue udah selesai nih gitu, lo udah belum, ayo cepetan gitu kan. Biasanya kalau kita membawa lah teman yang membawa kita gitu ya, jadi kita sambil ngajak sukses bareng lah gitu, sambil belajar bareng kayak gitu. Jadi bikin ternyata Sofi punya grup sendiri tuh untuk mengerjakan tugasnya maupun untuk persiapan UTBK-nya gitu. Jadi saling support ya. Iya benar. Betul. Terus kalian juga jangan takut-takut sih buat bersosialisasi di kelas 12, karena itu jujur ngebantu banget. Kalian bisa tuker-tukeran materi. Terus misalnya kalian beda tempat bimbel atau ada yang nggak bimbel tapi pengen belajar tentang hal-hal bimbel, itu bisa share-sharean tuh biasanya, kayak mecahin soal bareng-bareng, soal bimbel bareng-bareng yang kayak gitu. Jangan takut buat bikin grup. Kayak misalnya kalian mau linjur nih, terus kalian bikin grup, jangan takut buat itu, karena itu berguna banget gitu, teman-teman. Ya, terima kasih ya Sofi. Iya. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Bu Pri, saya mau nanya dong Bu Pri. Oh iya Bu Dwipa, silakan Bu Dwipa. Ya, Assalamualaikum Sofia. Iya, terima kasih Sofia nih sudah hadir untuk memberikan informasi ke adik-adik kelas di 12 ya, kelas 12. Iya, Ibu. Bagus sekali infonya. Arahannya gimana caranya supaya bisa memanage waktu ya. Kemudian Sofi juga kuliah di 2 tempat, 2 kampus. Nah, Ibu tertariknya begini, Sofi ternyata bisa ya, dalam artian
udahlah pokoknya kita nggak usah mempedulikan tanggapan orang lain, yang penting kita bisa gitu, yakin Iya, betul. gitu ya. Nah itu diharapkan teman-teman yang lain pun juga bisa berpikiran seperti itu, tidak langsung pasrah. Terkadang siswa itu juga, saya nggak tahu nih mau kuliah kemana. Nah ini aja Kak Sofi dengan 2 jurusan 2 kampus bisa gitu ya. Nah tadi yang Ibu dengar kan menggunakan 2 device ya, kalau misalkan pas pulang, pas kuliah ya. Iya, betul. Kan ini masih pada masa pandemi. Nah, nantinya kan kita juga berpikir ke depan. Kalau seandainya nanti sudah tatap muka ya, offline semuanya, kira-kira Kak Sofi punya rancangannya bagaimana untuk memanage waktunya? Karena yang satu di Kerawang, yang satu di Jakarta. Gimana coba Kak? Biar teman-teman juga tahu memanage-nya. Kalau aku kan bakal adain konsultasi gitu ke Unsikanya. Awalnya emang aku mau milihnya kan emang Unsika, cuma maksudnya mau milih tempat stay. Jadi tuh aku dua tempat. Tadinya aku mau milih Unsikanya, baru Poltekkesnya secara online. Aku mau ngambil kelas online. Ternyata Unsika itu kan ada international program, dan itu kayak study with foreign student, kayak dari orang-orang yang belajar di Unsika dari Kazakhstan, dari Tajikistan, kayak gitu. Dan aku bakal masuk ke kelas itu. Aku pengen masuk konsultasi untuk masuk ke kelas itu dengan jurusan aku hubungan internasional. Nah, itu kan bisa online. Kalau yang satu lagi kan Poltekkes nggak bisa online karena kalau misalnya udah offline dia banyak praktikum. Karena kan politeknik. Kalau politeknik, gambaran politeknik sama universitas tuh sebenarnya politeknik tuh SMK-nya kuliah gitu, SMK-nya kampus gitu. Nah, kalau misalnya universitas tuh SMA-nya kampus kayak gitu. Nah, karena banyak praktikum dan lain sebagainya di Promkes, otomatis aku pilih yang Promkes untuk aku jalanin offline, yang online-nya aku Unsika bagian kelas sore atau malam kayak gitu. Gitu, Bu. Oh gitu, iyalah. Mudah-mudahan ada jalan terus ya Kak Sofi ya, biar bisa sukses keduanya. Ya, karena kan di niat awalnya juga bisa sukses di kedua kampus tersebut ya. Mudah-mudahan adik-adik kelasnya nih bisa ada gambaran mau kuliah kemana-kemana gitu. Ya, terima kasih Kak Sofi. Iya Ibu, terima kasih kembali. Iya, terima kasih ya Bu Dwi Pak dan Sofi. Gitu, mudah-mudahan lancar terus kuliahnya. Terus lulusnya bisa tepat waktu gitu ya, terus sukses lah apa yang dicita-citakannya berhasil. Amin. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman kelas 12 semua? Atau Bu Tri Sumarti ada yang mau ditanyakan? Atas kesempatannya, kami ikut bangga dan bahagia banget melihat anak kita yang alhamdulillah bisa kuliah dengan 2 tempat. Ya, mudah-mudahan ini memberikan pencerahan buat adik-adik semua ya, bahwa dengan kesungguhan insya Allah akan bisa, apapun bisa dilakukan. Yang jelas harus dengan sungguh-sungguh berdoa dan berusaha. Ya, semoga nanti selesainya bisa tepat waktu, dan setelah selesai ya langsung mendapatkan pekerjaan yang yang diharapkan, dan jangan lupa nanti tetap bagi-bagi kepada adik-adiknya. Jangan lupa lingkungannya ya. Sebetulnya Sofi adalah termasuk siswa yang punya komitmen tinggi, cuman dukungan dari semua kemarin belum maksimal. Tapi masih ada tempat dan waktu nanti setelah kalian lulus dari perguruan tinggi, insya Allah. Ketika kalian menjadi pucuk pimpinan dalam suatu instansi, insya Allah nanti bisa lebih leluasa, karena pada prinsipnya karakternya sudah tertanam ya.
cuman belum tersalurkan. Insya Allah nanti bisa disalurkan di tempat yang lain, dimaksimalkan ya. Tapi juga adik-adiknya tetap diingatkan untuk hal itu. Sukses selalu, Nak. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Tadi saya buka jam 8 kok belum ada ya. Jam 7 tadi. Ya telat jadinya. Kirain jam 8. Oh ya, Sofi bisa tulis nomor WA-nya gitu di chat biar nanti kalau adik-adiknya mungkin malu nanya di sini gitu, nanti mau chat nanya-nanya pribadi ke Sofi gitu mengenai kuliahnya gitu. Ya, Oke, Sofi. Bu. Ya, sekalian aku juga mau ngasih website ininya ya, Unsika-nya buat kalian yang mau ngecek websitenya nanti. Iya. Unsika sama Poltekkes. Bentar ya. Sayang yang ikut nggak banyak ya, padahal bagus banget. Ya. Ibu aja tertarik tapi telat, maaf. Kirain jam 8:15. Aduh. Tapi tidak apa-apa, pasti sempat kebagian. Harusnya kalau full itu kan sekitar berapa? 300-an ya, Mak ya? Iya, ini sedikit banget. Padahal sudah di-share. Sayang banget anak-anak. Tadi sudah 7 bulan terus berkurang. Iya, udah jam segini ya masih 53 ini. 53 udah termasuk guru-gurunya ya, Bu? Iya, malah gurunya pada pengen anaknya ya yang kurang. Ya nanti sekali-kali mungkin datang ke sekolah buat langsung ya ngasih itu nanti kalau pandemi ada sudah kan nanti kampus expo ya, Bu Erna ya? Aku juga ada ini, Bu. Kata Mem kalau jadi bakal ada ini untuk LDKS. Nanti aku penyuluhan kalau teman-teman mau sekalian tanya boleh nanti. Ya, pokoknya Sofi jangan bosen buat berbagi sama adik-adik kelasnya nih. Iya. Ya, pasti, Bu. Iya, tuh Kak Sofi udah share link yang bisa dibuka untuk info Poltekkes Jakarta 3 gitu. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan info. Kalian mah sekarang zamannya mau apa aja gampang, tinggal cari, buka di Google, cari webnya gitu ya, cari medianya banyak. Mau belajar, mau cari soal-soal UTBK, tinggal buka web gitu, bisa dapat soal-soal, bisa dapat pembahasannya gitu, atau bisa didiskusikan gitu kalau kurang paham gitu. Jadi banyak kemudahan. Jangan terlena, jangan jadinya malah buka YouTube-nya yang tontonan-tontonan yang menghibur aja gitu, tapi tontonan yang tidak mendidik ya. yang buat keperluan kamu yang akan datang malah ini malas gitu nontonnya gitu. Jadi manfaatin tuh ya YouTube lah, ya Google lah, ya media-media lain yang emang mudah kan ya sekarang gitu, nggak kayak kita ibu-ibu zaman dulu ya, Mbak ya. Iya. Susah kalau mau belajar itu susah. Oh, Ingrid ada yang mau ditanyakan? Ingrid, tadi angkat tangan, mana Ingrid? Tidak. Oh iya, teman-teman kalau misalnya ada interest sama salah satu jurusan, kayak misalnya tadi aku ambil contoh Nanda ya, Nanda mau masuk teknik sipil, banyakin tontonan-tontonan kalian yang berkaitan dengan teknik sipil, dan kalian mulai ngulik dan mempelajari kira-kira matkul apa aja sih yang harus gue persiapin dari sekarang, kira-kira pelajaran apa aja sih yang harus gue mantepin dari sekarang. Kalau teknik kan biasanya kayak fisika yang kayak gitu-gitu. Banyakin nontonin tentang fisika yang mengarah ke arah teknik sipil. Kan kalau nggak salah teknik sipil itu kayak bawahnya arsitektur ya, maksudnya kayak tentang gambaran-gambarannya ke arah arsitektur. Itu cari tuh di YouTube untuk gambaran-gambaran jurusannya kayak gitu. Terus teman-teman kalau ada yang mau tanya melalui sosial media aku, ada di Instagram ya yang aku udah tulis di chat, sama di nomor WhatsApp yang aku udah tulis di chat. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Sofi. Oh iya, Ibu boleh numpang promosi nggak, Bu? Oh iya, boleh. Teman-teman yang suka gabut di rumah terus mau dengerin radio, jangan lupa ya download radio Kampus Poltekkes Jati di Play Store. Nanti aku ada siaran setiap hari Rabu, Senin, Jumat di program GSB sama forum pendengar.
Stay tune ya teman-teman. Terima kasih. Aplikasinya apa tadi, Kak? Di mana? Radio Kampus Polkes Jati. Radio Kampus Broadcast.com. Ya. Radiokampusbroadcast.com. Salah, Ma. Radio Polkes Jati. Oh, Radio Kampus Polkes Jati. Poltek ya. Oh, kampus Poltek ya. 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 Ya, Ibu rasa cukup ya. Nanti kita lanjut lagi di lain kesempatan buat sharing-sharing lagi sama Kak Sofi gitu. Terima kasih Iya. banyak ya Kak Sofi atas informasinya, atas tips-tipsnya, terus saran-sarannya buat adik-adik kelas Adik-adik. 12. Semoga nih kita doakan juga adik-adik kelasnya juga Mengikuti. semangat gitu ya, nggak gampang leha-leha gitu. Jadi udah tahu nih perjuangannya Kak Sofi nih buat masuk di 2 kampus tersebut gitu ya. Jadi nggak ada tuh yang gampang didapat gitu ya kalau kita males-malesan gitu. Ya. Oke, untuk acara PTN berkelanjutan hari ini, nanti kalau ada yang mau ditanyakan yang belum sempat di Zoom ini bisa tanyakan langsung ke Kak Sofi gitu di nomor WA-nya Kak Sofi. Ya. Terima kasih ya buat teman-teman kelas 12 yang sudah mengikuti acara hari ini dari jam 7 sampai menjelang jam 8:30 gitu. Di hari Sabtunya ini mudah-mudahan membawa manfaat ya, menambah informasi gitu yang jelas, menambah semangat. Kalau kita dengerin orang-orang kakak kelas kamu yang udah berhasil gitu kan jadinya kita terpacu gitu ya. Jadi pengen juga kayak Kak Sofi ini bisa gitu ya, Kak Sofi aja bisa gitu, jadi menambah semangat. Ya, terima kasih juga buat Bapak Ibu guru nih yang sudah hadir menemani siswa-siswi kelas 12. Ya setelah acara ini nanti boleh dilanjutkan lagi dengan aktivitasnya di hari Sabtu ini. Ya, Ibu tutup ya acara hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan dari Ibu sendiri gitu secara pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semuanya Kak Sofi. Terima kasih ya. Terima kasih.